Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wat-tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang saya hormati dan saya muliakan para kiai, para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus pimpinan majelis sholawat Mizanul Qalbi Salim, dan juga guru kita Gustullah, dan juga Ustaz Muhammad, dan juga para kiai-kiai lainnya yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tapi tidak mengurangi kehormatan kami kepada beliau-beliau. Semoga beliau-beliau diberikan Allah kesehatan, panjang umur, dan dikabulkan segala hajatnya. Dan juga para hadirin umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan sedikit menyampaikan pesan, karena kebetulan di sini banyak foto orang-orang yang luar biasa. Mereka adalah ulama besar kita, mereka kiai-kiai kita, mereka habaib kita, mereka adalah wali-wali Allah. Sehingga saya teringat ucapan para ulama kita. Saya minta didengarkan, insya Allah menjadi ilmu tambahan kita dan insya Allah bermanfaat buat kita semua. Begini, para ulama-ulama kita dulu mengatakan bahwasanya kalau kalian melihat kelebihan atau karomah-karomah para wali zaman dahulu hingga sekarang atau sampai kapanpun itu, ulamakah itu, habibkah itu, ataupun kiai pun itu, atau siapapun itu, semua itu adalah cerminan dari kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini, kalau kalian melihat bulan terangnya di malam hari, meski kalian mengerti hakikatnya bulan itu tidak bercahaya, tetapi memantulkan cahaya matahari. Siapa cahaya matahari itu? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking bersihnya diri para ulama-ulama itu sehingga mereka mampu memancarkan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita gak usah heran. Bahkan dikatakan, jangankan karomah para wali, mukjizat para anbiya sebelum Nabi Muhammad, mereka itu termasuk wa kulluhum min rasulillah mautadrusun, termasuk para nabi. Ketika mereka memiliki mukjizat, maka mukjizat semua para nabi itu adalah salah satu bagian dari mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pernah memberikan satu obat yang sangat besar sekali bagi umatnya yang kelak di akhir zaman. Apa obatnya? Kata para ulama, selalulah kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya solawat kalian tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Amal ibadah manusia seperti sholat, membaca Al-Quran, haji dan umrah, puasa Ramadan, bainal qabuli wa raddiha, bisa diterima
Bisa tidak? Illa sholatan alal habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali sholawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi apapun. Dalam kondisi menangis diterima, ketawa diterima, dalam kondisi khusyuk diterima, bercanda diterima. Itu kehebatan sholawat. Kenapa demikian Allah menyikapi sholawat tersebut seperti itu? Karena Allah ingin menunjukkan kepada umat Nabi Muhammad bahwa sesungguhnya kalian tidak akan pernah mulia dengan apapun. Kalian tidak akan pernah sampai ke emperan surga dengan sujud manapun. Kalian tidak akan pernah sampai di pintu surga dengan ilmu segudang apapun. Tetapi kalian hanya bisa masuk surga dengan rahmatnya Allah yang Allah titipkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam asra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dan Allah akan menurunkan rahmatnya 10 kali. Subhanallah. Al-Imam Umar Muhdar mengatakan, jika seandainya satu rahmat Allah diyakini bisa dipertahankan sampai kita wafat, maka satu rahmat Allah akan mampu mengantarkan husnul khatimah. Dengan satu rahmat Allah akan dapat menggenggam kunci di tangan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikisahkan suatu ketika Allah berkata kepada Sayyidina Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu afla. Ya Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan langit bumi beserta isinya wahai Muhammad. Terdiam Nabi Muhammad ketika mendengar kalimat itu, bahwa kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan langit bumi beserta isinya wahai Muhammad. Tertunduk Nabi Muhammad ketika mendengar kalimat ini dari Allah Rabbul Rahman, Rabbul Jalal. Dalam kitab Mutahassul dikatakan, Nabi Muhammad berkata, ya Rabb, kalau memang engkau ciptakan langit bumi beserta isinya karena aku, kemudian aku ini untuk siapa ya Allah? Kalau memang engkau ciptakan langit bumi beserta isinya karena aku, kemudian aku ini untuk siapa ya Rabb? Allah menjawab, ya Muhammad, anta li ya habibi ya Muhammad, engkau aku ciptakan khusus untuk menjadi kekasihku wahai Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Allah Rabbul Rahman bertanya kembali kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad kekasihku, engkau sudah mengetahui langit bumi beserta isinya aku ciptakan karena engkau, dan engkau sudah tahu bahwasanya engkau aku ciptakan untuk siapa. Sekarang aku Allah ini mau bertanya kepadamu wahai Muhammad, aku Allah ini untuk siapa wahai Muhammad? Sakatan Mustafa. Terdiam Nabi Muhammad ketika ditanya, aku Allah ini untuk siapa? Terdiam Nabi Muhammad tidak bisa menjawab. Tertunduk Nabi Muhammad. Kemudian Allah menjawabnya, wahai Muhammad, kalau engkau ingin tahu aku Allah ini untuk siapa, dengarkan baik-baik
dengarkan baik-baik. Ana liman yusolli alaika ya Muhammad, aku Allah ini untuk umatmu yang lidahnya basah bersalawat kepadamu ya Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan dikisahkan suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, betapa hebatnya Muhammad, betapa mulianya kekasihmu Muhammad itu ya Allah. Tolong beritahu kepadaku, kehebatan apa kekasihmu itu dibanding aku yang juga sebagai Nabi dan Rasul. Allah menjawab, wahai Musa, engkau tidak ada apa-apanya, tidak sebanding dengan kekasihku. Engkau mencari ridhoku, engkau meminta ridhoku wahai Musa, sedangkan aku berbuat menunggu ridho kekasihku. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai kekasih Muhammad, apa yang membuat engkau ridho? Apa yang membuat engkau senang wahai Muhammad? Allah nanya kepada Nabi Muhammad. Apa jawaban Nabi Muhammad? Wa akhadtu min ummati la yadkhulunna an-nar ya Rabb. Satu dari umatku ya Allah, tolong jangan ada yang masuk ke dalam neraka ya Allah. Kata Allah, kalau memang itu permintaanmu wahai Muhammad, aku beri. Fatardo. Baru Nabi Muhammad senang, Nabi Muhammad gembira. Dengan jalan cerita ini, Nabi Adam dan Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, betapa hebatnya kekasihmu, betapa mulianya kekasihmu Muhammad ya Allah. Tolong cabut pangkat kenabian dan kerasulan hamba. Tolong cangkul pangkat kenabian dan kerasulan hamba. Angkat hamba menjadi umat Muhammad, agar hamba bisa dekat dengan aslul asya, asal segala sesuatu. Hamba tidak ingin menyamai, bahkan hamba tidak ingin menandingi. Hamba hanya ingin menjadi umatnya saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Semoga kita tetap istiqomah, selalu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita bisa menjadi hamba yang dicintai Allah, umat yang dicintai dan dirindukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.